Kamis 5 Maret 2015 di kantor Kementerian Dalam Negeri. Mediasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menemui jalan buntu. Ahok disebut murka dan menekan anak buahnya. Yang saya minta adalah Anda jangan menginput dalam e-budgeting yang bukan hasil pembahasan. Ini semua ada SKPD hadir lengkap. Saya mau tanya pada beliau-beliau ini, yang diinput sesuai hasil pembahasan atau tidak? Coba katakan kalau sesuai. Deadlock terpicu saat Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mencoba untuk mengklarifikasi soal pengadaan UPS di wilayah Jakarta Barat kepada Wali Kota Anas Effendi. Mediasi lantas jadi tak kondusif. Beberapa anggota dewan pun terdengar melontarkan umpatan kasar di dalam ruangan. Ahok pun meninggalkan ruangan. Sehari sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo telah memanggil kedua pihak secara terpisah. Ahok bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat dan sejumlah pejabat DKI Jakarta Rabu pagi memenuhi panggilan Menteri Dalam Negeri. Pemanggilan Ahok terkait kisruh APBD DKI Jakarta 2015 dengan DPRD DKI Jakarta. Setelah pertemuan, Ahok mengungkap Mendagri mendukung penuh sistem e-budgeting yang diterapkan. E-budgeting harus tetap berjalan. Mantan Bupati Belitung Timur ini juga menegaskan tidak akan berkompromi dengan DPRD dan meminta Dewan tidak menyandra APBD 2015. Siapa yang menciptakan anggaran-anggaran siluman seperti ini? Dan kami juga tidak ingin yang dikeluarkan oleh SKPD. Usai mendengar penjelasan Ahok, giliran DPRD DKI Jakarta memberikan penjelasan terkait anggaran RAPBD 2015 ke Menteri Dalam Negeri. Selasa kemarin, seluruh pimpinan dan jajaran DPRD DKI Jakarta tiba di kantor Mendagri pada pukul 3 sore. Saat ditemui sebelum pertemuan dimulai, Wakil Ketua DPRD DKI, Haji Abraham Lulung Lunggana menyatakan bahwa hari demi hari DPRD telah menemukan fakta administrasi di mana KUH PPAS senilai 73,8 triliun itu adalah bohong. Ada komunikasi pembahasan anggaran muncul 12,1. Ya, itu bukan dana siluman. Itu dana hasil pembahasan yang Pak Ahok tidak bisa input karena Pak Ahok sudah bikin program dari bulan 3. Curang nggak? Curang dong. Apa arti pembahasan selama ini? Dia tidak bisa input karena satu, dia sudah mengunci e-budgeting itu sebelum KUH PPAS, KUH PPA ditandatangani. Ini informasi terakhir yang didapat oleh kita. Entah mana yang benar, yang jelas langkah mediasi yang telah diusahakan oleh Menteri Dalam Negeri hari Kamis ini berujung kegagalan. Meski Mendagri telah menerima APBD yang diserahkan pemerintah DKI, namun jalan keluar terhadap permasalahan APBD DKI Ahok versus DPRD DKI ini masih kusut. Mungkin hanya proses hukum yang akan membuktikannya, di mana yang salah dan siapa yang bermain. Tadi pertemuan kemarin ya di Kemendagri antara eksekutif dan legislatif, tampaknya mereka sepakat untuk tidak sepakat ini terkait RAPBD DKI. Dan malam ini kita akan berbincang langsung dengan seseorang yang paling sering namanya disebut di media sosial akhir-akhir ini nih ya, Pak Haji Abraham Lunggana, Pak Lulung, Wakil Ketua DPRD DKI P3, Pak Haji Lulung biasanya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian ada juga Pak Agung Supriyo ini ya, pengamat politik. Selamat malam juga. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bagaimana kabarnya Haji Lulung? Alhamdulillah hari ini sehat dan semangat. Semangat tetap. Tambah semangat mendapat banyak perbincangan atau bisa dikatakan sindiran loh di media sosial ini. Itu udah lama saya rasakan. Ya, jadi kalau pejuang itu harus menerima sebuah risiko. Jadi kalau
kita putuskan sebuah keputusan memang banyak risikonya itu. Resiko perjuangan ini. Resiko Pak, ya? perjuangan. Karena sebagai anak pejuang tentunya sama. Saya punya idealisme, kemudian punya semangat berjuang. Tapi baca tidak itu Save Haji Lulung gitu, baca nggak Pak hashtagnya seperti itu? Saya ini sebenarnya nggak pernah baca tentang akun sosial ya, nggak pernah baca. Kalau aku baca nanti aku pusing. Karena aku pengen berjuang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terus kemudian memang aku idealis terhadap persoalan-persoalan yang substansi. Jadi kalau ada orang yang tidak substansi, aku nggak mau ladenin. Tapi sebenarnya, sesungguhnya. Tapi dalam kasus ini ada yang teman atau saudara yang memberitahu atau bagaimana terkait ini? Trending topik kan? Staf saya yang jadi yang pertama pada waktu WhatsApp kemarin, Pak Haji ada WhatsApp yang katanya Pak Haji panik kalau ada Pak Ahok melaporkan kasus KPK yang sekarang ini ke KPK. Oh ya, saya bilang. Terus saya lihat, terus disarankan sama teman, ya sudah kita laporkan ke polisi. Akhirnya kita laporkan ke polisi kemarin. Nah tadi juga baru tadi siang nih, katanya ada Save Haji Lulung. Wis, saya bilang, Save Haji Lulung sampai mendunia katanya. Dan saya memang nggak pernah baca itu. Saya nggak pernah punya Twitter dan punya punya WhatsApp juga baru-baru ini aja. Dan pakai BB aku baru 2 tahun. Jadi ini percuma ini Save Haji Lulung ternyata tidak dibaca dengan Haji Lulungnya sendiri. Iya, karena aku bilang Kenapa aku nggak suka baca itu? Karena memang tidak pernah substansi. Aku pengen orang memberitakan sesuatu hal itu ikut juga di dalam mencerdaskan bangsa. Tapi kalau persoalan yang substansi dijadikan tidak substansi, itu bukan mainan saya. Lebih baik itu tidak saya dengerin, saya berjuang terus demi kebenaran. Itu saja. Berjuang terus, tapi kalau kita lihat substansinya nih Pak ya, kemarin itu kan sebenarnya yang dipermasalahkan dibahas atau tidak dibahas ini 12,1 ini kan sebenarnya pembuktiannya gampang ya Pak Haji. Tinggal dilihat saja ini di rapat dengan DPRD itu dibahas apa tidak sih sebenarnya? Saya sebenarnya ini kan persoalan di ujung. Sebenarnya ini ada gubernur yang melakukan pencitraan di dalam ranah hukum. Itu persoalannya sebenarnya. Pak Ahok kan sebenarnya ini jilid kedua, bukan jilid pertama, ini jilid kedua. Ketika jilid pertama kan ketika proses undang-undang MD3 itu sedang berjalan, kemudian Pak Ahok peta komplit, ketakutan, ada gubernur dipilih DPRD kan, terus dia marah kepada Partai Gerindra, ini kan tidak substansi, lantas keluar saja dia tidak bertanggung jawab, ya kan? Itu satu. Kemudian hari ini kok di ujung ngomong ada uang siluman. Kenapa ada uang siluman 12 triliun? Aku bertanya dari kemarin. Makanya ribut itu pembahasan yang mana yang tidak diinput, yang hasil pembahasan mana yang tidak diinput. Semua persoalan sudah selesai. Dari KUA PPAS, KUA PPA, sampai pidato gubernur tentang rencana anggaran belanja di paripurna. Sudah disampaikan. Tapi kalau kita lihat ini ya Haji Lulung, Pak Haji, di pertemuan Kemendagri itu tampaknya Ahok percaya diri nih, bahkan mau klarifikasi dengan wali kota Anas ini bahwa memang benar tidak ada pembahasan seperti itu. Ini kalau memang terjadi pembahasan kan tidak mungkin sepercaya diri itu ya Pak Haji. Kita semua percaya diri, semua badan anggaran datang. Kita cuma pertanyakan sama Pak Ahok, mana yang 12,1 itu mana? Saya komunikasi Pak Sekjen, Pak Dirjen, yang 12,1 itu yang mana yang siluman? Pak Ahok harus detail dong, 12,1, 12, kagak pernah dijelasin. Yang mana? Yang sebelum pembahasan atau sesudah pembahasan? Kan kita harus menghargai begini, kita menghargai persoalan yang e-budgeting. E-budgeting itu adalah manajemen yang sangat terbuka, baik, akuntabilitas, dapat dimonitor oleh rakyat, menekan menekan korupsi kan dan sebagainya. Kita apresiasi. Tapi kapan itu e-budgeting dikomunikasikan sama kita? Gini. Kalau sekarang hasil pembahasan dibilang 12,1 tidak bisa diinput, artinya Pak Ahok sudah ngebohong sama 12 juta rakyat Jakarta. Kenapa itu tidak bisa diinput, kemudian dia panik 12,1 itu apa? Karena tidak dibahas menurut versi Ahok, tidak pernah ada usulan seperti itu. Tidak bisa itu. KUA PPA ditandatangani itu 73 triliun. Kalau 12,1 triliun kemudian ada, saya tanya uang dari mana? Kalau setelah pembahasan uang dari mana? Dari langit, saya bilang. Jelasin dong.
orang tuh kalau mau terbuka semua. Ini ntar loh, ini barang yang 73 nih yang punya dia nih, jangan diumpetin. Jangan diumpetin. Kemudian hasil nih lagi nih, yang kisruh di masyarakat nih, masyarakat seolah-olah dibohongin. Hasil pembahasan bersama itu ditandatangani di paripurna, diserahkan oleh DPRD kepada Ahok untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri setelah 3 hari. Itu barang bukan punya Ahok. Dokumen itu punya bersama-sama. Tapi di masyarakat dibilang itu hasil gubernur. Yang mana ini? Ya, tetapi Anda tadi bilang diumpetin. Tapi sebenarnya kan kalau bisa diakses di internet kan banyak di website Pemda kalau tidak salah ya Pak Agung. Dimuat ini versi DPRD, versi pembahasan versi Ahok begitu ya. Jadi ini kan bisa dipantau sebenarnya, transparan ini sudah. Ini makanya saya bilang kesalahan. Hari ini saja Kementerian Dalam Negeri itu masih mengevaluasi. Belum jadi anggaran belanja itu belum disahkan. Belum, baru ditetapkan oleh DPRD, disetujui oleh DPRD, dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri sampai hari ini, sampai entar tanggal 13. Bagaimana mungkin ini versi ini? APBD itu cuma satu hasil pembahasan, tidak ada APBD yang namanya punya gubernur, yang namanya DPRD, tidak. Satu, hasil pembahasan harus disampaikan. Yang terjadi kan sekarang apa? Pemalsuan APBD 73 triliun yang disampaikan oleh Pak Ahok itu bukan hasil pembahasan. Ya, itu maksudnya yang palsu menurut versi Pak Haji dengan yang hasil pembahasan yang asli. Ya, begitu itu sudah dimuat di internet sebenarnya bisa diakses. Ya, itulah yang tidak boleh sebenarnya disampaikan kepada masyarakat. Masyarakat bingung. Ahok tuh sudah melakukan pembohongan publik semenjak pembahasan. Artinya kalau dia Desember mengunci ya mengunci budgeting, apa artinya yang dilaporkan sesungguhnya 73 triliun? Pembahasan itu ya. Makanya saya bilang, nyinggung dia, coba menjustifikasi kami, belum ada apa-apa. Mereka kan orang baru. Saya memang 2 kali. Korupsi lah segala macam, maling lah. Mana? Mana? Belum terjadi apa-apa udah bilang maling coba. Itu makanya 2014 Pak yang maksudnya maling mungkin Pak yang UPS itu. Bukan yang 2015. Kalau 2014 kan dilaporin sama dia. Saya apresiasi, teman-teman lama itu apresiasi ya. Sangat apresiasi. Sangat kita dorong, baik di Kejaksaan Agung sangat kita dorong. Ayo, siapa? Siapa ya? Sebenarnya oknumnya? Ayo kita lihat nanti. Tapi 2015 nih, yang belum tahu lagi masyarakat, DPRD tidak pernah yang namanya bisa mengelola uang. DPRD kagak pernah punya uang, walaupun DPRD-nya punya uang ya, karena rakyat kan. Rakyat bayar pajak, titip uang sama pemerintah. Pemerintah itu bikin anggaran, laporkan lagi sama rakyat, itu DPRD. DPRD setuju nggak? Ya kalau setuju, setuju. Dia yang ngelola, dia yang lelang. DPRD nggak pernah pegang duit, seperak pun tidak pernah pegang duit. Tapi satu lagi nih Pak Haji, masalah UPS-UPS-an ini, itu dibahas nggak sih di RAPBD 2015? Hasil pembahasan. Hasil pembahasan memang ada ya? Ada. Memang ada atas permintaan. Baik, ini kalau Pak Agung melihat ini kisruh di RAPBD ini, perkembangan hingga kemarin. Iya, ini saya lagi serak ya, nggak masalah nih. Yang pertama gini Bang Haji. Saya melihat itu ada 2 hal. Yang pertama itu problemnya di tingkat komunikasi antara Pak Ahok dengan anggota DPRD, terutama dalam membuat anggaran. Ya kita nggak tahu versi Bang Haji atau versi Ahok, versi DPRD atau versi gubernur. Karena semestinya kemarin tuh kita bisa melihat itu. Ya tapi sayang sekali anggota DPRD justru terpancing. Ini kan Ahok bilang itu trik gua aja marahin wali kota Jakbar. Iya belakangan. Nah kalau dia bilang trik kan artinya anggota DPRD kepancing, jadi nggak terbahas. Nah mestinya kalau Ahok marah-marah kepada bawahannya, ya nyantai aja gitu anggota dewan. Itu yang dipertanyakan mungkin. Nah kenapa kemudian sampai marah-marah sehingga publik nih jadi antipati sama DPRD. Nah mungkin takut ketahuan nih. Kata-kata ini ya Pak ya kan padahal Pak Haji sendiri yang protes ya. Begini, kita lagi rapat formil, jangan bercanda. Jangan sekarang nih kebiasaan tidak memberikan contoh yang baik kepada publik. Kita kan ikut serta di dalam rangka mencerdaskan bangsa. Kalau di forum resmi itu, masa dia cuman apa sih istilahnya tadi? Apa? Trik dia. Itu kata Ahok. Iya, kalau saya bilang itu kan mainnya sama saya. Saya tanya Pak Ahok, mainnya sama saya itu. Saya tanya Pak Ahok, mana yang tidak dibahas, yang tidak diinput, jelasin. Mana yang tidak dibahas? Saya ulang sekali lagi. Pak
Pak Ahok mau pakai undang-undang, apa Pak mau pakai kesewenang-wenangan? Berulang lagi. Saya minta penjelasan, mau pakai undang-undang, mau pakai kesewenang-wenangan. Saya tanya lagi, saya mau pakai undang-undang, yang mana? Yang Pak Ahok kumpulin, camat dan lurah sama wali kota semalam. Ngamuk dia di situ. Jelasin kamu, wali kota Jakarta Barat, sambil berdiri. Kenapa itu tayangan diputus? Dia itu berdiri, Pak, nunjuk-nunjuk wali kota. Itulah kawan-kawan jadi marah. Nah, saya kira nggak masalah sih Bang kalau sekedar cuma nunjuk doang kan. Artinya itu begini Pak ya. Kita nih public figure. Lihat deh ngomongan Ahok. Sekarang kita nih dua tahun sekian lama ini, jujur deh, kita nilai Ahok 2P kok, prestasi apa perilaku? Jujur aja. Kalau prestasi, lihat dong silpanya. Lihat, artinya yang tidak dibelanjain berapa uang tidak terserap. Yang pertama 11 triliun. Hari ini kita dipisit 20 triliun. Masa ibu kota negara yang harusnya seterata dengan ibu kota lain, masa cuma naik 1 triliun, 72 triliun, 13, 14, 15 cuman masa cuma 1 triliun. Memalukan. Prestasi apa? Kemarin kita lagi ribut di mana? Ya. Saya bilang makanya kalau ada orang bilang Ahok bersih, ini by design. Grand design yang besar ingin menjadikan Ahok menjadi pejabat yang besar nanti. Kenapa? Saya katakan Ahok bersih. Sudah teruji belum? Itu persoalannya. Sudah teruji belum? Itu persoalannya. Yang kedua ya, ketika kita lagi evaluasi di Kementerian Dalam Negeri, adiknya Ahok, istrinya Ahok, ya, ini sudah terbit nih, sedang rapat dengan SKPD membicarakan kota tua. Dan ada rekaman ini. Kita lihat Ahok bersih sampai mana. Belum kita evaluasi tentang CSR. Coba, kita kalau mau bersih, buka-bukaan dong budgeting dari bulan 3. Kita jangan dibohongin. Kita kan mewakili rakyat. Baik. Masa dia kunci klub sehingga hasil pembahasan dia kagak bisa input. Alasannya nggak boleh. Karena saya pakai budgeting. Siapa yang melarang pakai budgeting? Tapi rakyat mesti tahu kalau ini masuk ke ranah hukum, Ahok kena. Kenapa? Budgeting bukan produk hukum. Kalau dia memainkan budgeting, jangan mengabaikan proses hukum. Undang-undang nomor 17 tahun 2014 pasal 317 ayat 1 butir B mengatakan gubernur dan DPRD membahas anggaran belanja. Tuh. Baik, ini kita akan lanjutkan lagi nih, masih beberapa segmen lagi nih Pak Haji dan juga Pak Agun. Pemirsa, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, kita dicocok-cocokin begitu ya. Kita lanjutkan ini Pak Haji. Memang lagi emosi tadi kan gara-gara Ahok menunjuk-nunjuk tadi begitu ya. Tapi Pak Haji tahu nggak itu siapa yang mengumpat-ngumpat itu dari DPRD itu, Pak? Sekarang begini, itu nggak ada yang ngumpet-ngumpet. Kenapa sih? Ini bukti nih. Tanggal 27 paripurna. Tanggal 4 ini diserahkan berkas kepada Menteri Dalam Negeri. Tanggal 5 kita kirim surat. Menteri Dalam Negeri, itu tidak sesuai dengan prosedur, catat prosedur. Buktinya dikembalikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Enggak, tapi maksud saya dikembalikan dulu nih karena catat prosedur. Dikembalikan. Disampaikan, ini saya kembalikan, kamu selesaikan setingkat dengan kamu. Tanggal 6 dikembalikan. Ya. Sampai hari ini kagak pernah dibahas sama kita. Dan tidak akan pernah dibahas tampaknya. Tetapi Pak Haji, itu loh yang saya tanyakan, yang mengumpat-ngumpat itu loh maksud saya, itu yang mengatakan kata-kata yang tidak sepantasnya lah ya, tidak perlu saya sebut di sini. Sarah, ada sedikit sentimen Sarah. Kasar lah ya, kata-kata kasar lah dulu. Saya nggak dengar, kalau saya nggak dengar, karena di ruangan itu gaduh. Kalau di televisi itu ada, saya takut yang punya itu cuma satu, nggak ada boleh masuk. Saya kagak tahu siapa yang teriak-teriak itu soal Sarah dan segala macam. Kalau saya nih, yang pertama soal demokrasi sudah selesai, ya. Kenapa? Karena setiap warga negara mempunyai yang sama dalam kepemerintahan. Undang-undang dasar dibahas 4 kali. Yang keempat itu persoalan presiden, naskah lama disampaikan. Presiden adalah warga negara Indonesia asli. Berubah 4 kali disampaikan. Presiden dan wakil presiden adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya
dan tidak pernah menerima warga negara lain atas kehendaknya sendiri, serta tidak pernah berkhianat kepada negara, berbadan sehat jasmani dan rohani. Ketika disampaikan bahwa Presiden dan Wakil Presiden adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya, artinya warga negara manapun yang sudah artinya kawin dengan warga negara kita, melahirkan anak, menjadi warga negara kita, tidak memandang suku, bangsa, dan agama, asal dia warga negara Indonesia, boleh jadi presiden. Ditegaskan di bab 10A tentang hak asasi manusia, pasal 28D butir kedua, bahwa setiap warga negara mempunyai hak sama dalam pemerintahan. Jadi sudah tidak ada sekat lagi. Enggak ada mata belah, mata sipit, kulit kuning, kulit hitam, rambut keriting, nggak ada lagi di Indonesia. Udah selesai demokrasi itu. Kemudian apa? Bahwa artinya perbedaan agama adalah cermin ya kebangsaan yang menghargai perbedaan. Tapi kenyataannya kemarin masih justru yang disayangkan itu dari katanya dari arah dari DPRD begitu Pak. Saya nggak mendengar itu. Tidak mendengar. Tapi saya banyak mendengar Ahok ngomong-ngomong sekalian apa tuh tidak pernah komplain orang. Saya ingin deh sekali dibantu sama media ya. Tolonglah diedit kalau Ahok ngomong, minta ampun ya. Kalau Ahok ngomong tuh sembarangan yang nggak pantas. Ahok itu pejabat publik. Kalau hari itu ada kedengaran persoalan isu SARA dan segala macam, jangan dikembangin, jangan dipolitisir gitu. Makanya sekarang kita ada 3 hal. Iya, baik. Baik Pak Haji, ini juga terhubung dengan Redonizar Monok ya. Halo Pak Monok. Selamat malam. Pak Doni. Halo. Halo, selamat malam Pak Doni. Terputus tampaknya ya. Kita lanjutkan lagi ini Pak Haji. Anda masih yakin ini, kan tadi Anda mengatakan ini perjuangan begitu ya. Masih yakin mengingat Anda yakin rakyat ini memberi dukungan kepada Anda begitu ya. Mengingat ini ke Ahok juga banyak juga ini Mbak. Saya baca tadi kan ada yang didoakan oleh beberapa kelompok masyarakat seperti itu. Kalau saya yakin gini ya, ini kan semua manuver-manuver politik yang dimainkan oleh Ahok. Kita tahu, kita politisi. Kalau ada media massa, akun media sosial itu yang mendukung Ahok, makanya saya bilang, ini harus tahu dulu substansinya. Ya. Ini kan persoalan anggaran belanja ini belum selesai, masih dievaluasi, tidak ada korupsi yang terjadi di sini, tidak ada dana siluman yang terjadi di sini. Ini kan kuar-kuarnya Ahok. Ahok fitnah orang semua diam. Kenapa? Karena semuanya udah diselesain semuanya. Oke. Baik, ini sudah terhubung lagi nih dengan Pak Doni nih Pak Haji. Halo Pak Doni. Mbak. Ya, selamat malam Pak Doni. Malam. Iya Pak Doni, di studio ada Pak Haji Lulung juga Pak Agung Supriyo ini Pak. Pak Agung, Pak Haji Lulung, apa kabar? Ya, baik. Pak Doni. Baik Pak. Jangan kecapean Pak. Gimana Pak? Iya Pak Doni, yang kemarin kan yang dipermasalahkan, yang bikin ricu ini kan pembuktian, sebenarnya dibahas atau tidak sih dana 12,1 triliun itu? Saya nggak fokus ke sana ya. Kita fokus bagaimana bisa mempercepat penyelesaian APBD DKI ya. APBD nggak berani tuh. Tetapi ini kan masyarakat jadi bertanya-tanya yang benar yang mana, karena dua pihak ngomongnya beda. Bukan begitu. Kita tidak mau berlarut-larut di segi persoalan itu ya. Jadi artinya harus ada kepastian gitu kan, harus ada kepastian, pelayanan publik tidak boleh terganggu ya kan. Cukupilah sudah untuk hal yang ini gitu kan. Kita hormati semua pihak, tetapi kemudian kita kan tetap administrasi harus tetap jalan gitu kan. Jadi jangan kita jangan hanya digoreng situ terus lah, mohon maaf lah kita ya. Iya, minyaknya sudah habis ini. Ya Pak Doni. Jadi kita fokus saja bagaimana menyelesaikan ini gitu kan. Jadi kan ini Pak Doni, langkah dari Kemendagri ini seperti apa jadinya? Apakah terus akan memproses atau mengevaluasi yang sudah diserahkan oleh Gubernur Ahok? Ya artinya kan begini, ini kan sudah proses klarifikasi. Jadi kan evaluasi kan sudah berjalan, terhitung sejak tanggal 13 Maret ya. Tanggal 23 Februari kan kita punya waktu 15 hari, ya kan? Nah kemarin kan sudah para pihak kan sudah kita dengar dipimpin oleh Pak Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo pagi hari, kemudian kita siang harinya dengan pimpinan DPRD dan Banggar. Kan semua pandangan-pandangan kita hormati, ya kan? Kita beri ruang. Nah kemudian kan kita pertemukan, ya kan? Nah kita kan berharap hasilnya berbuah manis gitu untuk diklarifikasi. Tapi kan klarifikasi ini sudah berjalan pada saat kita juga melakukan evaluasi. Jadi
Tapi kan kita punya rentang waktu dong 13 hari itu kan, sampai 13 Maret ini. Nah, misalkan nanti tanggal 13 Maret keputusan Menteri Dalam Negeri terbit untuk itu, kan masih ada waktu lagi untuk 7 hari mereka untuk duduk bersama begitu kan. Semua pandangan itu kita rekam, kita catat, kan? Kita masukkan gitu kan. Tapi nah, nanti ya, Pak Doni, jadi nanti oleh Kemendagri ini selanjutnya yang dipilih yang versi mana? Yang versi Ahok atau versi? Kita tidak bicara versi gitu. Kita tidak bicara versi ya. Pemerintah itu cuma satu gitu kan. Pemerintah itu cuma satu. Tapi kan nanti apa yang menjadi pandangan-pandangan dan ini kan kita berikan kepada mereka gitu kan. Silakan duduk. Silakan, kan ada catatan koreksi kita, ini tidak efektif, ini tidak efisien, ini ada yang tidak kurang patut, kewajaran, efektivitas, efisiensi di sana kan kita lihat kan gitu kan. Ya, tapi Kemendagri kan terima dua RAPBD kan dari DPRD. Dikatakan dua tidak ada. Jadi hanya satu yang. Jadi kan itu persetujuan bersama antara kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi gitu loh. Jadi jangan dipertentangkan untuk itu gitu loh. Jadi kita tidak bias lah kita gitu ya. Jadi kita fokus bagaimana menyelesaikannya. Nah, nanti kan duduk bersama lagi mereka ini kan. Kan hasil itu nanti kami sampaikan. Atas hasil keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud wajib disempurnakan dan disesuaikan. Ya, dengan catatan koreksi di mana wajib dibahas bersama antara TAPD dan Badan Anggaran. Nanti duduk lagi lah TAPD dengan Badan Anggaran untuk membicarakan itu selama 7 hari. Tapi kan pelayanan publik tidak boleh terganggu kan? Iya, tapi kan nggak boleh dong. Anda yakin ini Pak Doni bisa duduk bersama lagi mengingat Ahok juga sudah mengatakan tidak akan ada mediasi lagi? Ini kan rumah tangga, Pak. Ya kan ini kan rumah tangga. Kami kan menghormati Dewan, kami menghormati kepala daerah. Kita duduk ayo dong sama-sama. Kalau orang Jawa bilang honor rembuk ya dirembuk lah. Jadi jangan kita terlalu tidak beroptimis. Kan pelayanan publik pemerintah harus jalan. Masyarakat menanti, bisa marah masyarakat nanti ini gitu kan. Iya. Kemudian ternyata DKI tidak memiliki APBD kan kira-kira gitu. Iya Pak. Gitu, ya. Pak Haji Lulung ini masih mau duduk bersama lagi nanti sama Ahok? Selama itu untuk kepentingan bangsa dan negara, rakyat Jakarta, saya masih mau. Karena tadi apa yang tadi apa yang disampaikan kepada Pak Doni itu bukan setelah 13 hari kita dikasih tujuan, bukan sejak tanggal 6 Pak Doni itu sudah mengembalikan, disampaikan oleh Pak Doni, Pak Ahok, kamu selesaikan dengan tingkat 1 kamu. Artinya kepada kami. Tapi Pak Ahok tidak pernah. Ini melanggar hukum dia. Melanggar perintahnya atasan, namanya Kementerian Dalam Negeri, coba. Tiba-tiba tanggal 23 dia bikin surat kepada kita bahwa Ketua DPRD kami sudah meningkatkan penyempurnaan APBD. Kami kaget. Kami bikin surat tanggal 23 yang sama ke Kementerian Dalam Negeri. Kepada Menagri kami sampaikan bahwa belum pernah ada pembahasan secara umum. Ya ini bagaimana nih Pak Doni? Siapa yang curang di sini? Kalau sampai 13... Karena ada pihak pengawas loh Pak Doni. Tanya Pak Doni. Ya Pak Doni, kalau tetap seperti ini nantinya tetap saja tidak mau duduk bersama? Apa yang disampaikan Haji Lulung itu benar juga. Benar ya. Itu juga sudah kita rekam semua kan. Pandangan-pandangan itu. Dan itu kita masukkan dalam catatan evaluasi gitu loh. Ya kan? Nah nanti silakan sekarang duduk. Tapi kan nggak bisa. Apakah ini akan berlarut kan juga tidak boleh kan, keputusan kan harus diambil gitu kan. Nah ya kan diambil gitu kan. Oke, 13 Maret katakan terbit keputusan Menteri Dalam Negerinya gitu kan. Tapi kan masih kan ini masih dalam rancangan kan, evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah. Ya kan, evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah ini. Pencitraan lagi ini. Iya, tapi Pak, jadi seandainya tetap saja Ahok dan DPRD ini tidak mau membahas bersama atau duduk bersama, nah nanti keputusannya seperti apa jadinya nih Pak? Kan 7 hari, tanggal 13 Maret, katakanlah 7 hari tanggal 24, itu kan mereka kita minta duduk kembali TAPD bersama Badan Anggaran wajib melakukan penyesuaian dan penyempurnaan. Semua pandangan yang disampaikan Pak Lulung sudah kita masukkan juga kok, agar itu menjadi pertimbangan. Kira-kira kan begitu, mereka dong yang memutuskan. Ya tapi kan duduk bareng. Ahok sudah berulang kali mengatakan ini Pak, tidak akan berkompromi 1 sen pun begitu. Jangan begitu dulu lah. Ini kan kepentingan publik di atas segala-galanya. Ayo dong, mari dong, duduk reriungan, duduk rembukan kita gitu kan. Tapi kalau tidak kan nanti ada ruang escape klausul kan juga ada. Kalau ternyata tidak. Tapi kan kami juga masih mendorong untuk itu menjadi peraturan daerah kan. Ya kan, karena escape klausulnya menggunakan tahun lalu begitu ya Pak ya? Nah nanti kalau jadi begini nih skenario nya ya.
duduk bareng lah bersama, yuk bahas kembali, catatkan bukan bahas kembali, catat apa yang menjadi pandangan-pandangan itu kita masukkan semua gitu loh. Nah, ada misalkan ini ada inefektivitas, ada inefisiensi, ada koreksi. Nah, jadi ada beberapa koreksi-koreksi yang kita lakukan di sana. Makanya jadi 112 halaman kan itu. Nah, kemudian dengan dasar itu pula, 7 hari mereka duduk bersama. Nah, mudah-mudahan kita berharap sepakat lah sudah gitu kan, duduk bareng. Tapi kan ini harus tetap jalan. Nah, katakanlah nanti menjadi nanti muncul persetujuan sama keputusan pimpinan ya untuk menjadi dasar penetapan perda. Silakan. Pimpinan setuju, keputusan pimpinan untuk menetapkan dasaran perda. Nah, itu bisa jadi peraturan daerah. Tapi kalau memang tidak sepakat, apa ya kemudian masyarakat harus terlantar? Kan tidak boleh. Nggak boleh. Karena diambil keputusan. Sedangkan undang-undang mengakui dan membuka ruang, maka menjadilah pagu APBD tahun anggaran sebelumnya berdasarkan itu. Nah, nanti kan escape klausul, silahkan tetapkan dengan peraturan gubernur, ya kan? Tapi nanti kita sesuaikan dengan sisa, jadi rentang waktu kebutuhan TA 2015 berdasarkan pagu anggaran tahun APBD pada perubahan 2014. Jadi gitu, tapi pelayanan publik tetap terjamin. Tapi kan Pak Doni, Kemendagri juga sudah berbicara dengan Ahok kan ya. Nah, iya. Berdasarkan pembicaraan itu sudah dimusyawarahkan tidak ya? Ini kan Ahok itu yang kemarin kan. Tidak mau 12,1 triliun itu? Enggak, kita nggak bicara itu. Kita nggak bicara itu. Ya, kita bicara bagaimana fokus pada percepatan penyelesaian, ya kan? Nggak ada itu. Ya kan? Iya. Itu tapi kan Ahok tetap kekeh membicarakan 12,1 siluman itu kan, Pak? Silakan nanti dibahas pada 7 hari itu, silakan. 7 hari itulah mereka membahasnya, kira-kira gitu. Ya kan? Itu ruang mereka. Pak Doni, gitu. kira-kira menurut Anda akan ada titik temu tidak sini DPRD dengan gubernur ini? Saya tidak mau berasumsi yang ini. Saya tetap positive thinking. Mereka orang-orang baik, orang-orang hebat yang tahu bagaimana menjaga kepentingan publik di atas segala-galanya. Ya kan? Mereka orang-orang yang terpilih, orang-orang yang well educated semua itu. Saya paham Haji Lulung itu orang hebat itu. Ya kan, kita hormat aja Pak Ahok, memang sedikit lah kita paham betul proses komunikasi memang ya kan, tapi sudahlah, ayo jangan kita pisahkan itu. Nah, karena kepentingan publik di atas segala-galanya, kira-kira begitu. Ayo pelayanan masyarakat harus tetap terjamin gitu. Tapi kan, Pak, kalau nanti ada bukan mediasi, pembahasan lagi, pertemuan lagi begitu ya Pak ya, kira-kira apa yang harus diperhatikan ya Pak, sehingga tidak terjadi kisruh seperti kemarin tuh apa sih penyebabnya Pak? Sampai bisa seperti itu begitu ya kan? Sebetulnya sih kan kita menghormati semua pandangan, kan kita ingin menemukan titik temu di antara para pihak gitu kan. Tapi kan ya mungkin lah namanya suasana dialogis yang ingin kita bangun, kan kita mengklarifikasi semua. Tapi kan ini dalam proses evaluasi. Jadi ini diartikan klarifikasi dalam proses evaluasi, kira-kira gitu. Jadi Pak Doni, nanti yang dilakukan Kemendagri itu hanya mengevaluasi, tapi tidak mengklarifikasi nih siapa yang benar ini soal dana siluman, tidak Pak? Lagi, klarifikasi kan sudah kemarin itu, kita kan dengar dari pandangan. Ya, nah, makanya kan kemudian kan dalam proses evaluasi, gitu kan, dalam proses evaluasi itu sudah ada yang namanya nanti juga catatan terkait dengan apa yang kemarin disampaikan itu. Kan nggak ada catatan koreksi kita semua itu wajib disesuaikan dan disempurnakan antara TAPD dengan Badan Anggaran, duduk bareng. Ya Pak Haji, itu perintah undang-undang itu. Pak Haji Lulung nanti kan wajib disempurnakan kata Pak Doni tadi itu. Nah, ini disempurnakan nih, dimasukkan juga nih usulan-usulan yang tadinya nggak dimasukkan oleh Ahok. Hasil pembahasan, tanya aja hasil pembahasan yang kami akan masukkan. Itu dia. Nggak boleh, bukan hasil pembahasan. Tidak akan boleh, tidak boleh melanggar siapapun di Republik ini, tidak boleh ada yang melanggar undang-undang. Iya. Tidak ada boleh. Sekarang begini, maka oleh karenanya sekarang tuh di DPRD itu ada 3 hal. Yang pertama adalah persoalan hukum. Persoalan hukum itu di situ ada etika dan norma. Yang kedua ada stabilitas politik. Yang ketiga itu ada fitnah, ya, ada fitnah. Nah, terus yang ketiga, ya, persoalan yang kedua adalah persoalan administrasi negara, yaitu APBD yang disilumankan katanya. Terus APBD yang APBD yang dipalsukan oleh Pak Ahok di situ. Oleh karenanya ada hak politik di situ, namanya hak angket. Kita buat di situ. Jadi buat hak angket di situ, kemudian Pak Ahok nantangin kemarin. Jangan ada yang satu pun mundur. Siapa yang mundur? Kecuali siapa?
Kecuali Nasdem, kami nggak pernah mundur. Nasdem itu kan dapat tekanan. Kami aja dapat tekanan, suruh mundur kami nggak mau. Ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi ini ya. Terima kasih Pak Doni. Iya, terima kasih Mbak. Selamat malam. Iya, malam Pak. Ya, selamat malam. Ya, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Kalau soal menukar dokumen, saling memberikan masukan, DPRD juga kasih saya juga kasih mereka gitu. Biasa tukar dokumen, masa nyogok segitu gede, ya 2 kali senturi yang bener aja itu, jadi sangat tidak masuk akal itu, ya. Pembahasan anggaran ini rakyat sudah menunggu, sudah 2 bulan kosong, ya, belum ada yang signifikan pembangunan di masyarakat, ya, dibutuhkan sekali oleh pegawai, oleh masyarakat, ya, oleh dunia usaha barangkali, ya. Jadi kita butuh pencairan. Yang kita dorong ini ke depan adalah justru transparansi dan keterbukaan itu, ya, melalui sistem yang kita gagas, ya, e-budgeting, ya. Iya, itu tadi ya Pak Haji dan juga Pak Agung ini. Tetapi setelah situasi seperti kemarin ini, gimana nasib hak angket ini? Kalau hak angket itu kan tadi saya bilang ada 3 hal. Yang satu persoalan hukum, yang kedua adalah persoalan administrasi negara tentang hasil pembahasan. Yang ketiga itu hak politik. Jadi yang ketiga itu hak politik ngapain? Tadi ada kebijakan gubernur yang berdampak luas kepada masyarakat. Tentang apa? Tentang administrasi negara yang dipalsukan. Apa itu? Hasil pembahasan APBD tahun 2015 yang sudah disetujui pada tanggal 27 Januari, diparipurnakan, ditandatangani bersama oleh gubernur dan kami. Kemudian pidatonya Pak Gubernur terakhir itu menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya yang selama ini. Dan sesuai dengan hukum, kita serahkan kepada Pak Gubernur. Gubernur harus menyampaikan hasil itu kepada Kementerian Dalam Negeri. Ya, karena cacat hukum, Kementerian Dalam Negeri ngembaliin. Ini satu bukti. Jadi angket jalan terus kesimpulannya ya. Tapi Pak Agung, kalau Anda lihat tadi kan sudah berbincang juga dengan Pak Doni Monuf tadi itu. Kira-kira arahnya seperti apa ini nanti? Iya, Pak Doni itu agak gampang ya. Saya menilai dia ingin melakukan langkah kompromi. Jadi dia tidak merespon Ahok. Ahok kan bilang ada 12,1 triliun. Ternyata beliau ketika tadi ditanya berulang kali oleh Mbak Rahma juga jawabannya ngambang. Artinya kalau jawabannya ngambang mungkin tidak ditemukan anggaran siluman itu. Kemungkinan itu yang pertama. Walaupun demikian, saya tuh menarik ya dari Wali Kota Jakbar membuat statement kepada Ahok tulisan bahwa dalam pembahasan kata dia itu tidak mencapai angka sebesar itu. Tapi ketika masuk sebagai RPBD, angkanya membengkak katanya. Ini kata Wali Kota Jakbar. Nah, ini yang perlu diklarifikasi sebetulnya. Yang tidak jadi kemarin ya. Boleh ada kompromi menurut Pak Doni, tetapi harus ada klarifikasi. Siapa yang benar, siapa yang salah. Oleh karena itu ada 2 hal yang harus ditempuh. Yang pertama, Ahok harus meneruskan temuan-temuan siluman itu ke KPK. Ya, dia kan sudah melaporkan ke KPK atau kejaksaan. Itu yang pertama. Yang kedua, hak angket juga diteruskan. Ya, jadi saya sepakat kalau hak angket diteruskan. Nah, kalau saya melihat PDIP juga sampai sekarang masih hak angket ya, dan kemudian ada salah satu anggota Nasdem yang tetap ngotot untuk hak angket sekalipun diancam direkol oleh partainya. Saya melihat DPRD juga punya kebenaran juga yang kuat untuk kemudian menggertak Ahok atau mengatakan bahwa tidak benar tuduhan Ahok itu. Jadi saya kira hak angket terus, KPK atau kejaksaan terus. Ini kita lihat nanti siapa yang benar. Nah, yang ketiga yang saya juga harus tekankan bahwa memang eksekutif itu punya wewenang ketika sudah RAPBD sudah jadi APBD. Dialah yang melakukan implementasi atau eksekusi ya terhadap APBD itu. Namanya eksekutif jadi eksekusi. Makanya kalau Ahok melaporkan APBD tahun 2014 ataupun 2013 tentang UPS, ini sebetulnya kesalahan paling besar di eksekutif. Ya entah itu di panitia proyek ya, atau ada juga kemungkinan bermain dengan anggota DPRD. Titipan begitu kan sering kali kita dengar. Ya.
Nah, kenapa saya bilang eksekutif ini punya peran besar? Karena mereka yang menentukan harga satuan. UPS misalnya, taruhlah anggarannya 4, sekian miliar. Dia telepon tuh satuan, harga satuan untuk membuat HPS namanya. Ternyata cuma 100 juta rupiah. Nah, otomatis 4 miliar dikurang 100 juta itu dikembalikan ke negara. 100 itulah yang nilai yang ditenderkan. Jadi agak aneh kalau kemudian ketika sudah jadi APBD, eksekutif kok tidak kemudian mengurangi nilai nominal kalau tidak sesuai dengan Kalau harga sudah pasar. tahu harganya 100 juta Betul. begitu ya. Itu yang maksud saya menjadi tanda tanya juga. Ya saya nggak ingin mengatakan bahwa Ahok itu tidak punya hak kontrol, tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol anak buahnya. Tetapi memang persoalannya sangat pelik. Bisa jadi memang anak buahnya ini bermain sendiri atau ada kerjasama dengan DPRD. Oleh karena itu, ya silakan ke KPK. Jadi hak angket terus, Tapi yang pasti KPK kalau terus, memang terjadi terus. penyimpangan harus dua belah pihak ini harus ada kerjasama antara eksekutif dan Ya, legislatif. kalau seperti itu. untuk masalah anggaran, prosesnya kan gini, pembuatan anggaran pasti melibatkan DPRD dengan eksekutif, Iya. ya, ada SKPD. Jadi Karena tidak mungkin dikatakan terpisah ada begitu ya? kerjasama. Nah, Baik. ketika kerjasama ini secara normatif kan begitu ideal. Tetapi kemudian ada muatan korupsi kolusi. Ya, anggota DPRD nitip kepada birokrasi, kepada SKPD, kepada eksekutif sekian miliar ya, padahal harganya paling cuma 100 juta. Nah, ketika dikembalikan kepada eksekutif, itu kuenya dibagi-bagi tuh. Perusahaannya ini yang menang tender. Misalnya fiktif misalnya. Nah, perusahaannya udah ada kerjasama di markup. Yang mana 100 juta dibuat 4 miliar. Tapi Itu yang lelang HPS. itu juga eksekutif Nah, begitu ya? eksekutif itu domain eksekutif untuk membuat harga satuan adalah eksekutif. Baik, kita akan lanjutkan lagi nih. Masih ada Ya. satu segmen lagi pemirsa. Setelah pesan-pesan berikut ini kami segera kembali. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Kalau soal menukar dokumen, saling memberikan masukan, DPRD juga kasih saya juga kasih mereka gitu. Biasa tukar dokumen, masa nyogok segitu gede, ya 2 kali senturi yang bener aja itu. Jadi sangat tidak masuk akal itu, ya. Pembahasan anggaran ini rakyat sudah menunggu, sudah 2 bulan kosong-kosong, ya, belum ada yang signifikan pembangunan di masyarakat, ya, dibutuhkan sekali oleh pegawai, oleh masyarakat, ya, oleh dunia usaha barangkali, ya. Jadi kita butuh pencairan. Yang kita dorong ini ke depan adalah justru transparansi dan keterbukaan itu, ya, melalui sistem yang kita gagas, ya, e-budgeting, ya. Iya, itu tadi ya Pak Haji dan juga Pak Agung ini. Tetapi setelah situasi seperti kemarin ini, gimana nasib hak angket ini? Kalau hak angket itu kan tadi saya bilang ada 3 hal. Yang satu persoalan hukum, yang kedua adalah persoalan administrasi negara tentang hasil pembahasan. Yang ketiga itu hak politik. Jadi yang ketiga itu hak politik ngapain? Tadi ada kebijakan gubernur yang berdampak luas kepada masyarakat. Tentang apa? Tentang administrasi negara yang dipalsukan. Apa itu? Hasil pembahasan APBD tahun 2015 yang sudah disetujui pada tanggal 27 Januari, diparipurnakan, ditandatangani bersama oleh gubernur dan kami, kemudian pidatonya Pak Gubernur terakhir itu menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya yang selama ini. Dan sesuai dengan hukum, kita serahkan kepada Pak Gubernur. Gubernur harus menyampaikan hasil itu kepada Kementerian Dalam Negeri. Ya, Karena baik. cacat hukum, Kementerian Dalam Negeri kembaliin. Ini satu bukti. Jadi angket jalan terus kesimpulannya Alah, ya. terus. Tapi Pak Agung, kalau Anda lihat tadi kan sudah berbincang juga dengan Pak Doni Munuf tadi itu. Kira-kira arahnya seperti apa ini nanti? Iya, Pak Doni itu agak gampang ya. Saya menilai dia ingin melakukan langkah kompromi. Jadi dia tidak merespon Ahok. Ahok kan bilang ada 12,1 ya 12,1 triliun. Ternyata beliau ketika tadi ditanya berulang kali oleh Mbak Rahma juga jawabannya ngambang. Artinya kalau jawabannya ngambang mungkin tidak ditemukan anggaran siluman itu. Kemungkinan itu yang pertama. Walaupun demikian, saya tuh menarik ya dari Wali Kota Jakbar membuat statement kepada Ahok tulisan bahwa dalam pembahasan kata dia itu tidak mencapai angka sebesar itu. Tapi ketika masuk sebagai RPBD, angkanya membengkak katanya. Ini kata Wali Kota Jakbar.
Nah, ini yang perlu diklarifikasi sebetulnya. Yang tidak jadi kemarin iya, ya. boleh ada kompromi menurut Pak Doni, tetapi harus ada klarifikasi. Siapa yang benar, siapa yang salah. Oleh karena itu ada dua hal yang harus ditempuh. Yang pertama, Ahok harus meneruskan temuan-temuan siluman itu ke KPK. Ya, dia kan sudah melaporkan ke KPK atau kejaksaan. Itu yang pertama. Yang kedua, hak angket juga diteruskan. Ya, jadi saya sepakat kalau hak angket diteruskan. Nah, kalau saya melihat PDIP juga sampai sekarang masih hak angket ya, dan kemudian ada salah satu anggota Nasdem yang tetap ngotot untuk hak angket sekalipun diancam direkol oleh partainya. Saya melihat DPRD juga punya kebenaran juga nih yang kuat untuk kemudian menggertak Ahok atau mengatakan bahwa tidak benar tuduhan Ahok itu. Jadi saya kira hak angket terus, KPK atau kejaksaan terus. Ini kita lihat nanti siapa yang benar. Nah, yang ketiga yang saya juga harus tekankan bahwa memang eksekutif itu punya wewenang ketika sudah era APBD sudah jadi APBD. Dialah yang melakukan implementasi atau eksekusi ya terhadap APBD itu. Namanya eksekutif jadi eksekusi. Makanya kalau Ahok melaporkan APBD tahun 2014 ataupun 2013 tentang UPS, ini sebetulnya kesalahan paling besar di eksekutif. Ya entah itu di panitia proyek ya, atau ada juga kemungkinan bermain dengan anggota DPRD. Titipan begitu kan sering kali kita dengar. Ya. Nah, kenapa saya bilang eksekutif ini punya peran besar? Karena mereka yang menentukan harga satuan. UPS misalnya, taruhlah anggarannya 4, sekian miliar. Dia telepon tuh satuan, harga satuan untuk membuat HPS namanya. Ternyata cuma 100 juta rupiah. Nah, otomatis 4 miliar dikurang 100 juta itu dikembalikan ke negara. 100 itulah yang nilai yang ditenderkan. Jadi agak aneh kalau kemudian ketika sudah jadi APBD, eksekutif kok tidak kemudian mengurangi nilai nominal kalau tidak sesuai dengan harga pasar. Kalau sudah tahu harganya 100 juta. Betul, begitu ya. Itu yang maksud saya menjadi tanda tanya juga. Ya, saya nggak ingin mengatakan bahwa Ahok itu tidak punya hak kontrol, tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol anak buahnya. Tetapi memang persoalannya sangat pelik. Bisa jadi memang anak buahnya ini bermain sendiri atau ada kerjasama dengan DPRD. Oleh karena itu, ya silakan ke KPK. Jadi hak angket terus, tapi yang pasti KPK kalau terus, memang terjadi penyimpangan harus dua belah pihak, ini harus ada kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Ya, kalau untuk masalah anggaran, prosesnya kan gini, pembuatan anggaran pasti melibatkan DPRD dengan eksekutif. Ya. Ada SKPD. Jadi karena dikatakan ada ya? Kerjasama. Nah, ketika kerjasama ini secara normatif kan begitu ideal. Tetapi kemudian ada muatan korupsi kolusi. Ya, anggota DPRD nitip kepada birokrasi, kepada SKPD, kepada eksekutif sekian miliar ya, padahal harganya paling cuma 100 juta. Nah, ketika dikembalikan kepada eksekutif, itu kuenya dibagi-bagi tuh. Perusahaannya ini yang menang tender. Misalnya fiktif misalnya. Nah, perusahaannya udah ada kerjasama di markup. Yang mana 100 juta dibuat 4 miliar. Tapi itu yang lelang itu juga eksekutif. Nah, eksekutif. Nah, eksekutif itu domain eksekutif untuk membuat harga satuan adalah eksekutif. Baik, kita akan lanjutkan lagi nih. Masih ada satu segmen lagi pemirsa. Setelah pesan-pesan berikut ini kami segera kembali.